lintasan korteks dan medula adalah arkuata. Ginjal secara terpisah mengatur, nah ini kata kuncinya ya, mengatur pengeluaran air dan zat terlarut. Nah itu. Apa? Salah satu fungsi ginjal? Osmolaritas. Ya, benar ya. Jadi kalau kata kuncinya adalah pengeluaran air dan zat terlarut, itu berarti mau ngomongin tentang kemampuan ginjal untuk menjaga keseimbangan konsentrasi zat terlarut terhadap air. Ya, kalau ngomongin mengatur komposisi ion, itu nanti bahasanya kata kuncinya pasti tentang elektrolit, natrium, kalium, klorida, kalsium. Kalau mau ngomongin pH, nanti kata kuncinya adalah sekresi hidrogen, penyerapan ion bikarbonat. Kayak gitu ya. Kalau tekanan darah ya RAS ya. Gitu. Sip. Nah, ini gampang banget ini. Apa ini? Nefron. Oh, nggak perlu penjelasan ini ya, jelas banget. Sel P pada dinding ductus collectivus untuk mereabsorpsi air dan natrium dirangsang oleh Aldosteron. ya aldosteron ya, benar sekali ya. Kalau renin dia yang menginisiasi RAA, tapi bukan bekerja secara langsung di ductus collectivus. Yang ditanya adalah sistem epitel ductus collectivus. Itu ya, benar aldosteron. Sel yang terletak pada dinding arteriol eferen dan mensekresi renin adalah Juxta. ya juxta ya. Juxta itu nama lainnya granular cell ya. Jadi kalau nggak ada opsi sel juxta, tapi ada sel granular di situ, ya jawab sel granular. Kalau soalnya sama ya. Oke, sip. Nah ini ya, sel juxtaglomerular fungsinya apa? Sintesis dan menyimpan renin ketika ada tensi rendah. Tensi rendah dari mana? Muntah berlebihan, diare berlebihan, atau perdarahan. Baru sel juxta itu mensintesis renin. Makula densa sebagai sensor, sebagai detektor. Ya, ingat itu ya. Zat yang memegang peran utama dalam pengaturan komposisi osmolalitas cairan adalah Natrium. ya, natrium ya. Jadi kalau ngomongin tentang osmolalitas, volume cairan tubuh itu natrium. Tapi kalau mau ngomongin tentang potensial membran terkait dengan kontraksi otot, salah satunya adalah kalium. Nah, itu baru baru kakak jawab tadi. Sensor apa tuh? Makula. Makula ya. Jadi sensor itu adalah makula, sensor konsentrasi natrium klorida dalam cairan tubuh. Oke, sip. Saat cuaca panas, tubuh melakukan kompensasinya dengan vasodilatasi.
Mekanismenya gimana? Cuaca panas nih, kan keringetan, Mas. Keringetan, wajah kita memerah, gitu kan? Nah, dua kata kunci tadi, keringetan sama wajahnya merah. Berarti kan pembuluh darahnya melebar tuh. Nah, itu kerjanya siapa itu? Kolinergik, Pak. Kolinergik ya, benar sekali. Jadi itu adalah kerjanya kolinergik. Ya, kalau adrenergik alfa 1 efeknya apa? Vasokonstriksi. Itu berguna saat cuaca dingin. Yang berperan siapa? Norepinefrin ya. Kalau adrenergik beta 2 dia vasodilatasi sama, tapi otot rangka. Yang memperlebar pembuluh darah saat panas siapa? Vasodilatasi di kulit. Ya, itu kolinergik. Oke, sip. Mantap. Nah, ini yang tadi kakak sebut ya. Jadi dua kata kunci itu adalah keringetan banyak sama kulit kita memerah, melebar pembuluh darah. Kerjanya siapa? Neurotransmitternya adalah kolinergik, asetilkolin ya di situ. Gitu. Sip. Bagaimana mekanisme kerja hormon tiroksin dalam meningkatkan suhu tubuh? Tiroksin itu T4. Kondisi aktifnya T3. Tiroiodotironin. Nah, itu ngapain? Menghasilkan termogenesis melalui apa? Ningkatin suhu tubuh tuh saat apa sih? Saat cuaca dingin apa panas? Kira-kira. Pas dingin. Pas dingin, bener. Pas dingin ya. Jadi, yang mana kira-kira? Yang B. Yang B, bener ya. Jadi basal metabolismenya itu ditingkatkan. Melalui apa? T4 diubah jadi T3, kemudian berikatan dengan reseptor nukleus ya untuk proses transkripsi untuk enzim metabolik. Akibatnya apa? Peningkatan aktivitas metabolisme oksidatif di mitokondria. Hasilnya apa? ATP dan panas kalorigenesis atau termogenesis. Outputnya apa? Metabolisme basalnya meningkat. Gitu ya. Sip. Ini prosesnya ya, nanti dilihat sendiri secara ini skematisnya gitu ya. Sip. Aldosteron berperan dalam menyebabkan terjadinya panas dengan cara Vasodilatasi, betul. Betul ya. meningkatkan vasodilatasi. Iya. Hmm, vasodilatasi itu saat cuaca dingin apa panas kira-kira? Cuaca panas ya. Jadi cuaca panas, tubuh kita memerah, keringatnya banyak. Nah, ini yang ditanya adalah
menyebabkan terjadinya panas. Berarti butuh panas nih. Berarti cuacanya sedang dingin. Nah, Yang yang A, yang yang A ya. Jadi aldosteron itu meningkatkan aktivitas di ductus collectifus, sehingga sel yang di ductus collectifus itu perlu energi, butuh glukosa, maka menciptakan ATP dan panas. Jadi sebetulnya tidak langsung menyebabkan atau menghasilkan panas, tapi dari mekanisme aktivitas hormon aldosteron itu output atau hasil akhirnya itu menghasilkan ATP dan panas. Nah, kayak gitu. B, C, D kenapa salah? Yaitu ya, memecah lipid menjadi glukosa sebagai bahan utama. Itu gluconeogenesis. Itu fungsi dari hormon kortisol ya, bukan aldosteron. Vasodilatasi enggak, sebaliknya malah dapat meningkatkan tekanan darah ya. Kalau vasodilatasi pembuluh darah, tekanan darahnya naik apa turun? Anjlok langsung. Ya, keliru ya. Oke, gitu ya. Siswa hampir pingsan, diterik matahari, guru menyuruh berteduh, dan angin sepoi-sepoi. Nah, mekanisme penyaluran panasnya apa? radiasi. Kata kuncinya adalah angin sepoi-sepoi. Di situ kan ada angin sepoi-sepoi. Ini ya. Jadi konveksi, perpindahan panas melalui gerakan udara atau cairan. Jadi di pohon rindang, terus ada angin tuh. Kan berarti ada gerakan udara tuh. Kalau radiasi ya pancaran panas dari tubuh ke lingkungan tanpa kontak langsung. Kalau nggak ada angin sepoi-sepoi di situ, mungkin jawabannya radiasi. Tapi karena ada gerakan udara, ada kata kunci lain, ada angin sepoi-sepoi. Nah, itu ya. Nah, ya, gitu. Sip. Contohnya kalau radiasi apa? Pada radian warmer ya, pada inkubator itu. Nah, itu pada bayi itu kan nggak punya mekanisme shivering dia, nggak bisa menggigil dia, bayi baru lahir. Nah, itu perlunya ditaruh di inkubator itu buat menghindari hipotermi. Nah, itu radian warmer. Nah, itu radiasi mekanisme. Oke, untuk mengeluarkan panas dengan cara berkeringat melalui Evaporasi. evaporasi ya, penguapan ya, sip, evaporasi. Proses termoregulasi yang dilakukan tubuh dengan cara minum air melalui teknik Konduksi, bukan nggak? Nggak tahu. konduksi ya, benar konduksi. Karena kontak langsung ya. Jadi kita suhu tubuh kita panas tuh habis lari bisa. Terus kita minum air es yang dingin gitu ya. Itu kan berarti air dingin itu suhu tubuhnya kontak langsung dengan tubuh kita. Nah, harapannya adalah mengurangi panasnya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah minum air berarti kontak langsung. Gitu ya. Kondisi hipotermia ringan, sistem kardiovaskular kita adaptasinya dengan apa? Hipotermia berarti suhunya apa? Dingin ya, cuaca dingin ini kasusnya.
Nah, apa tuh? Yang Kak. Yang, Kurang, kurang. Yang E, antidiuretik hormon. Kalau dia keluar, kardiovaskular. itu benar. Jadi kardiovaskularnya yang ditanya. Ah, berarti menurunkan denyut. Eh, Iya, benar. Jadi, kalau suhu tubuh lingkungan itu dingin, kan nggak butuh aktivitas kardiovaskular yang berlebih. Kan tidak sedang ngapa-ngapain, gitu kan ya. Jadi suhu tubuh itu turun, berarti menurunkan aktivitas metabolik. Karena metabolik basalnya turun, ya demand oksigen terhadap jaringan ya juga turun. Kalau meningkatkan cardiac output salah, kenapa? Justru CO-nya turun ya. Meningkatkan cardiac output itu kapan? Ketika cuaca panas, habis lari, CO-nya pasti naik, gitu ya. Kalau PVR ya justru meningkat untuk vasokonstriksi ya. Jadi kan cuaca dingin tuh, kan pasti nggak merah eh, apa namanya tubuh kita, malah kesannya kayak kuning gitu ya, karena vasokonstriksi dia. Itu ya. Kenapa salah? Efek cold diuresis memang terjadi, tapi itu adaptasi ginjal ya. Tapi yang ditanya di sini apa? Kardiovaskular. Ya, hati-hati ya di sini ya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu inti tubuh tidak invasif, berarti nggak mengganggu pasien. Yang mana tuh? yang digital. Digital ya. Yang lain-lainnya invasif ya, mengganggu sekali ya. Rektal, esofageal, mengganggu. Nah, ini tadi sempat kakak bahas tuh. Mana nih kira-kira? Neonatus. Neonatus ya. Jadi neonatus itu istilah untuk bayi baru lahir. Bayi baru lahir, dia nggak punya mekanisme menciptakan atau termogenesis shivering, nggak punya. Maka kalau bayi baru lahir itu harus dibantu dengan warmer, penghangat, inkubator lah atau radian warmer untuk menghindari hipotermia. Tapi kalau dari anak balita itu sudah bisa menggigil, sudah menciptakan panas melalui menggigil itu, gitu ya. Pembuluh darah yang berada di tengah korpus cavernosum penis adalah di tengah ya, kata kuncinya tengah. Deep arteri bukan. Deep, sip, bener ya, deep ya, yang ini ya, dia di tengah-tengah di arteri, deep arteri ya, sip, benar sekali. Dorsum sisi teknik pemotongan preputium yang pertama diawali di daerah Anterior dorsal. Eh, iya anterior dorsal. Jadi insisi
Pertama kalinya di anterior dorsal. Ini teknik dorsum sisi, teknik klasik ya, yang paling common, yang paling sering dipakai ya ini, anterior dorsal. Saluran berkelok-kelok sebagai maturasi. Nah, udah jelas tuh. Epididymis. Epididymis, benar sekali ya. Jadi kalau ada kata kunci pematangan atau maturasi, ya udah, nggak usah ragu, epididymis jawabannya. Nah, ini kata kuncinya dua ya, mitosis dan meiosis. Dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior, yaitu LH dan LH FSH. dan FSH. Benar. Jadi kalau LH aja salah, kenapa? Dia di mitosis aja. Ya, kemudian kalau FSH, dia pada awal spermatogenesis dan folikogenesis. Jadi kalau ditanya mitosis dan meiosis, ya berarti LH dan FSH. Gen RH salah kenapa? Gen RH itu disekresikan hipotalamus ya. Ini yang ditanya adalah hipofisis anterior. Testosteron udah jelas salah ya. Kejauhan itu salah. Nah, hasil sekresi dari sel Sertoli adalah Androgen binding protein. ya benar. Jadi hasilnya adalah ABP. ABP ini mengikat testosteron tetap berada di tubulus seminiferus untuk proses meiosis dan maturasi sperma. Ya, sip. Nah, baru dibahas nih tadi apa nih? Testosteron. Ya, testosteron ya, baru ya. Nah, ini sudah tadi nih. Apa nih kira-kira? Epididymis. Epididymis, benar ya? Hmm. Spermatogonium atau primordial menjadi spermatosit primer setelah mengalami Mitosis. mitosis ya. Nih kakak minta nanti kalian lihat baik-baik gambar lagi ya. Jadi sebelum ujian nanti dilihat lagi gambarnya. Takut kebalik-balik. Mana meiosis satu, mana meiosis 2, mana mitosis satu, mana mitosis 2. Eman soalnya. Kadang satu sama dua soal deh. Kan eman ya kalau salah ya. Gampang soalnya. Sip, lanjut. Pembuluh darah yang masuk ke bulbocorpus cavernosum penis, cabang utama. Nah, kata kuncinya cabang utama ya. Sentral. Apa? Sentralis, bukan Kak. Bukan dong. Hmm, Dorsalis penis itu bukan utama, itu cabangnya. Cabang dari yang ditanya ini. Apa? Saya nggak bisa nih. nggak bisa Kak. Udenda ya.
Jadi arteri pudenda itu cabang utama ya. Nanti dari pudenda itu cabang-cabangnya baru dorsalis penis, profunda penis, bulbus penis kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat cabang utamanya adalah arteri pudenda. Oke. Nah, Pak Andi ketika cek UL ada glukosuria tuh. Apa yang mengalami kelainan? Reabsorpsi. Reabsorpsi ya. Dia difiltrasi, tapi difiltrasi itu nggak semuanya difiltrasi. Yang diproses tuntas habis itu saat reabsorpsi. Jadi kalau cek UL-nya ketemu gulanya ada di situ, glukosanya di situ ada, berarti reabsorpsinya yang mengalami kelainan. Gitu ya. Yang tidak terfiltrasi saat kapsula Bowman. Sel darah. Darah ya. Sel darah tuh besar-besar. Jadi susah buat difiltrasi. Urin secara berurutan melalui Yang E, ya, E ya, ya, E ya. Urutannya TKP, TKD, TK. TKP ya proksimal, TKD ya distal, TK itu kolektifus. Ada TP, tubulus proksimal, reabsorpsi air, klorida, dan urea. Ini bergantung pada fungsi kotransport berupa sodium, Mbak. sodium ya. Jadi sodium itu natrium ya, potasium itu kalium. Jadi bergantung transport aktif dari ion natrium ya. Oke, sip. Kondisi yang menyebabkan peningkatan volume urin diproduksi oleh ginjal adalah Peningkatan ANP. ANP ya. Sip, mantap. Jadi kalau hipervolemi, tubuh kita sedang cairannya banyak tuh, maka sel atrium itu merilis ANP namanya. Efeknya apa? Filtrasinya terjadi lebih lebih banyak ya. Akhirnya ya elektrolit, kemudian kencing itu lebih banyak dikeluarkan. Ya, gitu ya. Selain itu, penurunan sekresi renin, aldosteron, ADH. Karena ADH-nya di sirkulasi turun, ya banyak dibuang ya. Gitu. Asam bikarbonat di tubuh terbentuk melalui reaksi karbon dioksida dengan air. Katalisatornya apa? Karbonik anhidrasa, bukan? Ya, benar. Karbonik anhidrasa ya. Kelenjar terbanyak yang menyumbangkan komposisinya di Zeeman adalah Vesicula seminalis. vesicula seminalis ya. 60% ya vesicula seminalis, prostat 20. Sisanya ya bulbo uretra. Oke. Saat suhu dingin, ngapain tubuh kita?
Menggigil. Gigil ya. Kenapa salah? Ya, harusnya vasokonstriksi kalau dingin. Ya, BMR-nya juga naik ya, bukan turun. Aktivitas simpatis yang terjadi, ya, bukan parasimpatis. Oke, sip. Bila kekurangan cairan, maka mekanismenya seperti apa? Haus. Haus, ya. Jadi kalau kita lagi kekurangan cairan karena dehidrasi, ya, karena diare, karena muntah, gitu ya, ada dua aktivitas, ya. Mekanisme haus sama releasing ADH. Tapi yang diperhatikan di sini outputnya. Kalau mekanisme haus, outputnya apa? Kita minum air, volume cairannya nambah. Tapi kalau ADH, mereabsorpsi kembali. Outputnya apa? Urinnya pekat, volume urinnya menurun. Ya. Jadi konteks soal ini adalah ngomongin tentang mekanisme haus, ya. Itu ya, bukan ADH-nya. ADH benar, tapi outputnya salah, gitu ya. Oke, sip. Makanan dapat masuk ke tubuh seminiferus dan memberi nutrisi pada sel spermatogenik melalui Sitoplasma sel Sertoli. iya, benar sekali. Sitoplasma ya. Jadi ada namanya blood testis barrier, ada penghalang di situ. Yang bisa melewati barrier itu adalah sitoplasma. Jadi sitoplasma itu sebagai penyalur nutrisi. Gitu ya. Sip. Wah, sudah habis ternyata. Dan ketika diare berlebihan, otomatis kan berarti ion bikarbonatnya banyak hilang tuh. Banyak hilang, nggak bisa diserap. Jadilah kondisi asidosis metabolik. Asidosis pH-nya turun, metabolik karena ion bikarbonatnya banyak hilang, tidak diserap. Nah, itu asidosis metabolik. Kalau alkalosis metabolik, ya kebalikannya ya. Kalau alkalosis berarti pH-nya naik. Ya, kenapa kok naik? Karena peningkatan atau penyerapan terlalu banyak ion bikarbonat, kebalikannya ya. Ya, mekanismenya apa? Ya, banyak kehilangan ion hidrogen sehingga terjadi retensi ion bikarbonat. Retensi itu apa? Pengendapan ion bikarbonat, ya. Nah, penurunan volume cairan itu memicu kompensasi ginjal untuk mempertahankan bikarbonat tadi, gitu ya. Penyebabnya apa? Ya, sama sebetulnya ya. Kalau kalau metabolik itu paling sering memang muntah ya. Kemudian kondisi seperti pengeluaran asam lambung karena kondisi pakai apa namanya nasogastrik tube disuction kayak gitu ya. Atau penggunaan obat-obatan kayak apa itu namanya? Diuretik tiazid, loop, furosemid gitu ya. Itu peningkatan ekskresi hidrogen dan kalium efeknya. Sehingga kompensasi ginjal mempertahankan ion bikarbonat sehingga menyebabkan ion bikarbonat dalam sirkulasinya karena diikat atau diretensi tadi, berarti bikarbonatnya berlebihan dalam sirkulasi sehingga menyebabkan apa? Alkalosis apa? Alkalosis metabolik. Metabolik. Itu. Itu tentang apa? Tentang metabolik ya. Ya, Kak. Jelas nggak? Jelas. Kalau yang respirasi gimana, Kak? Yang respirasi ya melibatkan CO ya. Jadi gampangnya gini deh. Kalau metabolik itu pasti melibatkan HCO-nya. Kalau respiratorik itu melibatkan PCO-nya, tekanan karbon dioksidanya. Nah, asidosis respiratorik karena di asidosis berarti pH-nya turun ya. Dari penyebabnya kenapa? Kok pH-nya turun? Peningkatan hiperkapnia. Hiperkapnia itu
ya apa namanya CO-nya itu meningkat ya dalam sirkulasi. Karbon dioksidanya terlalu banyak karena ventilasi alveolar itu menurun ya, hipoventilasi. Jadi kejebak karbon dioksidanya dalam tubuh, nggak bisa dikeluarkan. Sehingga karbon dioksidanya tuh terlalu banyak, terlalu tinggi. Harusnya dia bisa dikeluarkan tuh, gitu. Tapi karena hipoventilasi, gitu ya, makanya CO-nya terjebak, gitu ya, nggak bisa dikeluarkan. Nah, jika CO-nya meningkat, reaksinya adalah sekresi apa? Kok sekresi namanya apa namanya? Hidrogen itu nggak bisa disekresi. Artinya di dalam sirkulasi itu hidrogennya meningkat, ya, menghasilkan pH-nya menurun. Gitu ya. Penyebabnya apa? Paling sering ya PPOK ya. Jadi kondisi seperti gangguan respirasi obstruktif kronik ya, kayak asma berat, pneumonia berat, obstruksi jalan nafas, mungkin kayak ada tumor gitu ya, benda asing yang lumayan masuk gitu ya dan mengganggu jalan nafas ya. Atau itu kan mekanisnya ya, mekanisme kalau ada suatu yang mengganggu jalan nafas itu. Tapi kalau gangguannya di pusat pernafasan, mungkin karena obat sedatif, obat opioid, atau anestesi yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan kondisi asidosis respiratorik karena mengakibatkan hipoventilasi. Karena hipoventilasi, CO-nya nggak bisa dikeluarkan. Karena CO nggak bisa dikeluarkan, maka CO-nya terjebak dan dalam sirkulasi itu terjadi peningkatan, namanya hiperkapnia. Nah, itu kondisi asidosis respiratorik namanya. Kompensasi tubuh gimana, Kak? Kondisi dengan asidosis respiratorik? Ya, ginjal ya sebagai kompensasinya meningkatkan reabsorpsi ion bikarbonat untuk menetralkan keasaman. Tapi itu berlangsung berjam-jam sampai berhari-hari ya. Butuh proses itu. Makanya dibantu dengan obat gitu ya. Jadi yang menetralkan CO itu nanti reaptik atau reabsorpsi dari ion bikarbonat. Tuh. Kalau alkalosis, ya kebalikannya, pH darahnya meningkat. Kenapa? Karena terjadi penurunan PCO, hipokapnia. Kalau tadi hiperkapnia, kalau ini hipokapnia. Kenapa? Terjadi hiperventilasi. Pernafasannya berlebihan, sesak nafasnya berlebihan, sehingga CO-nya tuh di sirkulasi itu terlalu anjlok, gitu ya. Hidrogennya berkurang, akhirnya pH-nya meningkat. Kondisi apa yang menyebabkan itu, Kak? Ya biasa ya, kayak bisa psikis, bisa. Seperti apa? Kecemasan, stres, panik. Itu kan pasti hiperventilasi. Atau demam ya, atau nyeri dada kah, atau nyeri apa. Kan pasti kita untuk mengkompensasi nyeri kan nafasnya kadang terengah-engah gitu. Atau trauma kepala, stroke, kayak gitu. Gitu. Kompensasinya gimana? Ya kebalikannya lagi. Kalau tadi meningkatkan reabsorpsi HCO atau ion bikarbonat. Kalau sekarang ginjal itu mengeluarkan bikarbonat untuk pH-nya bisa turun. Kayak gitu. Sudah jelas nggak? Jelas. Nggak mau nanya lagi boleh nggak? Yuk, apa? Itu kan berarti kan kemarin tuh ada jawabannya tuh yang dia tuh asidosis, misalnya metabolik yang atau respiratory yang terkompensasi atau enggak. Berarti itu dilihat dari dia tuh hipoventilasi atau hiper sama ngelihat yang sekresinya itu ya. Kak? Kalau yang terkompensasi atau enggak itu. Itu kayak mana Kak? Sebentar. Bentar ya. Dipanggil sebentar ya. Uh, apa tadi? Kompensasi ya? Gimana cara lihat kompensasi gitu ya? Maksudnya ya? Nah, cara bedain itu terkompensasi atau enggak.
Oke. Hmm, kompensasi itu untuk melihat tadi ya. Jadi proses mekanisme gimana tubuh itu melawan atau membackup kondisi yang mengancam nyawa. Ya, gitu ya. Contoh kayak langsung ke contoh kasus saja ya. Contoh mungkin pH-nya coba 7,28. Nah, itu kan asam ya. pH-nya 7,228. Terus PCO-nya itu 60. Misal nih ya, contoh 60. Nah, itu kan naik tuh, PCO-nya naik. Tapi HCO-nya tak buat normal, 26 lah kata. Nah, itu hasilnya apa, Kak? Nah, pH-nya asam, PCO-nya naik. Nah, itu asidosis respiratorik ya. Nah, untuk melihat itu terkompensasi atau enggak, lihat apanya? Lihat HCO-nya. Kan tadi eh, kompensasinya kan ginjal ya yang bekerja. Lihat HCO-nya. Kalau HCO-nya meningkat, berarti terkompensasi sempurna. Tapi kalau HCO-nya normal, berarti belum ada kompensasi. Ya, berarti masih atau belum ada kompensasi gitulah bahasa. Oke, jelas ya. Satu, Ya, tak Kak. tak coba satu. Terus dua nih coba nih. Itu contoh buat tidak atau belum terkompensasi ya. Kalau terkompensasi sempurna misal, contoh pH-nya 7,4 7,4 lah, 7,40 misal. Itu normal tapi memang sedikit asam gitu ya. Terus PCO-nya sama HCO-nya tak buat naik semua. Berapa ya? PCO 50 misal. HCO-nya 38 misal. Nah, itu kan sama-sama naik tuh, ya kan? Nah, itu namanya asidosis respiratorik terkompensasi penuh atau terkompensasi sempurna. Bisa bisa nih ya, bisa nangkep ya poinnya ya. Bisa, Kak. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau ngomongin kompensasi itu kalau terkompensasi sempurna, ada kenaikan nilai dari yang mengkompensasi. Siapa yang mengkompensasi? HCO gitu. Ion bikarbonat tadi. Kalau kondisinya ya asidosis respiratorik ya, yang mengkompensasi berarti ginjalnya. Tapi kalau kondisinya alkalosis metabolik, ya kebalikannya. Tinggal dibalik-balik aja. Paham? Paham, Kak. Oke. Cukup kira-kira? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu review yang pada sore hari ini benar-benar memberikan manfaat ya, Dek ya. Dan bisa di-recall saat ujian nanti ya. Oke. Amin. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.